Sementara itu, seorang pemuda di Labuan Bajo berhasil mengubah limbah kayu industri dan kayu bekas dari lahan warga yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi arang yang bernilai ekonomis tinggi. Minimal asap. Misalkan Oke. kita bakar-bakarnya di dalam ruangan itu. Oh, ini sama rokok saga, agak lebih rokok saga sih. Rokok saga masih biasa. Halo semua, saya Gikaro dan kali ini saya mau ngobrol dengan salah satu teman saya yang cukup sukses ya kalau saya lihat akhir-akhir ini, dan beliau adalah Jovandi. Saya agak ini dia. Selama kita tidak ketemu, bro ya. Ya, kayaknya sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Tapi alasannya kenapa saya mengundang Kak Jovandi ke sini, sebenarnya banyak yang saya mau bahas dan penasaran sih sama berapa hal yang keren kerjakan sih. Tapi awalnya saya kenal itu kan karena kita punya kesamaan hobi sih, menggambar dan sebagainya. Gambar dulu. Tapi kan kemudian saya tidak tahu bagaimana perjalanan Jovandi tiba-tiba membuka sebuah usaha yang saya pikir di Labuan Bajo belum ada gitu kan. Iya, arang-arang itu, tapa-tapa itu. Saya dulu kan ke beberapa supermarket, mungkin saya to the point saja sih, karena saya memang penasaran dari awal kayak tapa-tapa ini apa gitu. Tapi sebelum ke sana kan boleh kita sharing dulu kenapa tiba-tiba buka satu bisnis yang cukup menjanjikan di Labuan Bajo. Terlalu formal juga kita ngobrol. Tidak terlalu formal gitu, Pak. Oke. Kayak awalnya kenapa bisa kayaknya bisnis arang ini menjanjikan gitu di sini. Kalau ini untuk arang ini Om, karena berarti saya jelaskan dari pertama ya. Iya, kenapa menemukan ide sih? Kenapa menemukan ide mau bisnis arang? Awalnya dulu Om Karong, saya itu untuk pertama kali bekerja itu dulu di Royal Surf. Oke, yang pertama kali kita kenal. Pertama kali kita ketemu juga kemarin gitu. Cuman kan kalau panggil Om agak tua sih saya, bro. Oh ya, berarti bagaimana sih panggilnya? Atau kayaknya kita kalau G sih. Saya beberapa tamu podcast panggil Om agak baik sah. Terus mungkin saya kerja pertama itu di Royal Surf. Itu saya bekerja hampir 3 tahun. Oke. Hampir 3 tahun berjalan. Terus itu kan pandemi COVID kemarin itu. Sih. Pandemi COVID, kami itu kan di rumah, bukan di rumah kan sih. Kami istilahnya itu masuk kerjanya 1 minggu itu mungkin hanya 2 kali. Terus kan setelah waktu kerja itu kan banyak yang kosong, seperti nganggur tuh. Selama nganggur itu juga saya banyak aktivitas seperti yang gambar itu kemarin juga, terus bonsai, terus sisanya itu main-main sama teman. Jadi pas tanggal 15 Desember 2021 kemarin itu kami ada kumpul-kumpul di teman punya rumah. Kumpul-kumpul ya biasa kayak minum-minum gitu. Terus habis minum itu kami mau bakar-bakar. Ada ayam. Terus di saat itu kan hujan. Hujan, mau cari kayu juga di Labuan kan sudah basah, terus semakin maju Labuan kan semakin sulit untuk dapat kayu. Terus mau beli arang di pasar jam 10 malam itu kan sudah pasarnya kan sudah tutup. Dari situ saya menemukan ide untuk buat arang, kenapa tidak disuplai ke supermarket. Untuk awalnya untuk tapa-tapa itu. Tapi memang pas di pasar kemarin itu memang sudah ada kan teman-teman jual. Kalau untuk sebelumnya itu di pasar itu memang sudah ada. Tapi berbrand ya itu. Tapi tidak pakai brand. Tidak berbrand. Tidak pakai brand. Jadi yang untuk pertama kali kasih brand untuk arang ini ya tapa-tapa ini. Untuk yang di sini ya. Terus kenapa kasih namanya tapa-tapa? Akan biasa kita orang menggerai itu. Tapa-tapa kita bakar-bakar aja. Sudah, saya kasih nama tapa-tapa saja. Simple begitu. Tapi memang sebelumnya Kak Jovandi dapat kayak ide-ide di mungkin di TikTok atau mungkin di YouTube atau Instagram, kayak lihat orang yang bikin usaha arang. Kalau untuk ide arang ini sebelumnya kemarin saya tidak lihat di TikTok atau di apa, tiba-tiba saja muncul. Di saat kami masih mau bakar-bakar tapi tidak ada kayu, tidak ada arang, langsung muncul ide, kenapa nih tidak buat arang. Terus suplainya tuh ke supermarket, dan pada saat itu kan belum ada orang yang suplai ke supermarket. Belum paling di pasar itu pun mereka pakai bungkusan kantong plastik biasa dan belum ada brand. Dan itu burung kelapa apa? Itu arang kayu juga. Arang kayu juga. Nah kemudian terus teman-teman ini awalnya gimana nih? Kita
itu bang kayu di mana kayak gitu atau Oh, bagaimana? iya. Atau di bengkel di mana gitu kan? Kalau Perlu awal kayu tuh. Gitu. awal pertamanya saya buat memang itu kan saya percobaan untuk buat arangnya saja ini pertama itu Iya, iya, saya iya. pakai tempurung kelapa yang Oke. saya dapat juga dari apa kakaknya saya punya istri. Oke, Nah, terus iya, saya coba buat arang itu, wih ini berhasil nih arang. Nah, berhasil. Terus coba dari kayu-kayu sisa di rumah Iya, juga. iya, iya. Nah, terus saya sempat share ke teman-teman juga. Ini saya ada jual arang. Kalau mau bakar-bakar bisa telepon saya. Terus ada saya punya teman satu dulu. Oke, oke. Dia memang kebetulan ada acara di kantornya dia. Nah, dia langsung hubungi saya, bilang, ini saya ada mau apa? Mau ada acara di kantor nih, mau bakar-bakar. Saya beli kopinya arang nih. Terus saya bilang, iya. Kau mau beli berapa? Beli 3 Oke. bungkus. Berapa harganya? Saya juga itu hari kan belum ada patokan Belum, harga. iya, Istilahnya iya. kan masih buat saja begitu. Sudah saya kau kasih uang rokok ke saya. Iya, iya, Ah, iya. nanti dengan kalau ada kita mau minum-minum, kotak sudah saya itu sudah saya kasih dia 3 bungkus. Ah, Oke, oke. dari situ mungkin dari mulut ke mulut tuh. Nah, jadi orang mau pesan arang itu selalu hubungi saya. Nah, iya, iya. semakin lama kenapa saya berpikir itu kan kenapa produksinya tidak ditingkatkan. Nah, Oke, oke. terus saya beranikan diri untuk bangun satu tempat produksi Tempat kecil produksi, ya, iya, tempat iya. produksi kecil dulu di belakang rumah saja. Nah, tempat produksi kecil itu untuk kapasitasnya kan lebih iya. meningkat tuh. Tapi Sudah. tapi memang kayak dari awal tuh ada tantangan kah atau kayak warga ribut kenapa asap-asap kayak gitu? Atau memang itu ada teknik-tekniknya? Mungkin kita mau sampai ke sana dulu. Waktu awal dulu kan buat itu kan di belakang rumah kan, buat begitu otomatis kan asap. Iya, iya. Nah, memang dari tetangga juga mungkin mau tegur juga. Iya, gitu. Sudah saya juga tahu diri, tahu Oke. diri. Terus cari lahan, kebetulan lahannya ada miliknya omnya saya juga. Saya minta izin buat di situ. Memang di situ dari pemukimannya juga agak jauh. Oke, Jadi oke, masih di posisinya itu di tengah cukup aman yang ya. cukup aman. Iya, iya, iya. Kayak begitu. Nah, kemudian saya kan nonton kemarin yang video yang kalian kirim itu, jadi kayak besar sekali, maksudnya perusahaannya sudah kayak besar dan juga memang teman-teman juga sudah mencoba mencari karyawan juga kalau saya lihat yang kerja di teman-teman di sana. Nah, mungkin dari proses pembuatan ada 2 nih. Kalau Iya, saya belum tapa-tapa tahu ini kan produknya ada 2 model. produk. Oh, 2 model. Yang pertama itu kan arang kayu. Terus yang kedua ini briket. Dulu memang awalnya tapa-tapa ini mau buat produk namanya arang briket. Memang itu awalnya pertama tuh untuk produk arang briket. Akan tetapi kan kendala di mesin dulu, biaya mesin ini. Nah, terus daripada tidak berjalan, ya keluarkan produk yang namanya arang kayu. Arang kayu. Itu yang awal pertama itu. Arang kayu, terus sering berjalannya waktu itu saya kenal sama salah satu perusahaan BUMN. Oh ya, di Pelindo. Mana? Oh, di sini. Di sini. Pelindo, PT Pelindo, kenal sama GM-nya, ada dikasih kenal sama keluarga juga. Terus dari Pelindo ini ada kasih program CSR. Program CSR itu berupa bantuan mesin briket. Di saat sudah dikasih bantuan produk mesin briket ini, ya sudah kami buat produk arang briket. Kan sudah ada mesinnya. Tapi saya kan agak awam nih, maksudnya arang kayu dan briket ini apa bedanya, proses pembuatannya seperti apa? Proses pembuatannya. Kalau arang kayu nih Om Karno lagi salah. Kalau arang kayu ini, dia kan istilahnya ya kayak arang-arang biasa lah. Hanya prosesnya kami itu dulu kan manual pembakaran terus disiram. Sekarang itu kami proses produksinya itu pakai oven. Jadi kayu itu dimasukkan di oven, istilahnya dikeringkan di dalam oven sampai jadi arang, baru dikasih keluar. Terus dari produk arang kayu ini Om Karno, saya kebiasaan panggil Om terus saya. Dari Aura sih memang saya agak. Dari produk Kayaknya nyaman panggil Om sih. Jangan ngomong terakhir ini. Aduh. Ya kita lanjut. Dari produk arang kayu ini kan ada beberapa itu yang sesuai dengan spesifikasinya yang masuk dalam kemasan, yang ukurannya besar-besar. Terus yang tidak masuk dalam kemasan ini kan yang kayak serpihan-serpihan kecil itu. Daripada dibuang tetap digunakan. Ya, itu nanti digunakan untuk briket. Jadi untuk produknya tapa-tapan, untuk limbahnya itu sangat
digunakan. Sangat sedikit. Jadi semuanya terpakai itu. Dari serpihannya itu kan bisa jadi briket. Nah, jadi yang untuk jadi briket ini yang kami ambil dari serpihan arang dibentuk, kayu, gitu dicetak ulang, terus jadi briket. Nah, kayak sebelum dapat sumbangan mesin itu kan masih kayak teman-teman manual sekali sepertinya atau memang awalnya kami manual, terus memang saya ada rakit mesin juga dulu pertama. rakit bro, rakit sendiri. Itu saya belajar otodidak, nonton dari YouTube juga sama di TikTok. Akan tetapi mesin yang untuk cetak briketnya ini tidak efisien. Tidak efisien dalam arti biayanya untuk pembuatan mesinnya besar, terus untuk bahan bakarnya besar, tapi kapasitasnya itu kecil. Nah, memang mesinnya sempat saya pakai juga berjalan, tapi kapasitas produksinya terlalu kecil, tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Terus saya berhenti. Lalu terus dapat kesempatan dapat mesin baru, jadi pasti beda. Pasti untuk produksinya hasilnya juga sesuai dengan biaya operasionalnya kayak gitu. Nah, dan teman-teman dari Pelindo ini ada kerjasama lanjutan atau kayak oke deh ini untuk teman-teman saja. Kalau dari Pelindo itu kan program CSR-nya mereka kasih free mesin kemarin. Oke. Nah, saya kurang tahu di Labuan Bajo nih apakah ada produk serupa atau memang kalau untuk yang bisa disebar di beberapa tempat itu hanya dari Tapa-Tapa atau gimana ya? Kalau untuk sementara memang produk serupa itu kan memang sudah ada pertamanya di pasar itu. Ya memang itu yang arang kayu biasa. Tapi kalau untuk yang versi premium lah ya. Iya, versinya ada brand lah, ada logo, ada nama itu Tapa-Tapa yang pertama ya untuk di Labuan Bajo. Terus untuk yang supply ke supermarket pertama itu dari Tapa-Tapa juga. Nah, iya. Nah, sejauh ini tuh selain di supermarket juga di mana saja teman-teman ini maksudnya distribusi atau masih tetap di Labuan Bajo atau sudah kayak keluar? Memang kemarin yang tahun ini memang saya sempat offer ke Ruteng juga, offer ke Ruteng untuk percobaan apakah di atas berjalan atau tidak. Nah, ternyata lumayan juga berjalan juga di Ruteng, tapi untuk sementara yang kami perkuat itu di Labuan Bajo ini. Nah, khususnya kan di sini kita banyak hotel juga, hotel, kapal. Tapi kalau untuk sekarang itu kami tidak langsung supply ke hotel atau kapal. Jadi kami istilahnya ke supermarket, nanti dari supermarket yang jual untuk kapal, hotel. Kecuali misalkan ada beberapa langganan lamanya kami dulu yang dari awal saya bentuk itu sudah bekerja sama dengan kami. Itu yang masih kami antar terus. Nah, teman-teman setelah kayak dapat mesin ini pasti sudah banyak produksinya. Lalu saya agak penasaran dengan kayak teman-teman bagaimana mempromosikan produknya. Apakah memang word of mouth kayak kita memang punya kenalan banyak lalu. Nah, terus bagaimana approach ke supermarketnya ini awal-awal itu yang mungkin saya perlu tahu juga sih. Itu rahasia. Itu. Jadi Jadi untuk awal-awalnya kita bisa masuk di pasar khususnya di Labuan Bajo ini di supermarket. Yang pertama itu dulu sebelum saya kerja waktu saya kerja di Royal Serve itu kan saya sebagai SPB istilahnya. Apa tuh? Istilahnya pelayan. Pelayan. Jadi di saat saya bekerja di bawah itu jadi banyak orang yang datang belanja tuh. Di saat itu juga saya banyak berkomunikasi, bergaul dengan mereka. Jadi kenal-kenal kayak begitu. Terus memang ada beberapa juga yang di sini yang pemilik tokonya yang waktu belanja kenal baik dengan saya karena saya sering layani terus. Karena sudah memang Royal Serve agak-agak saya belum pernah masuk sih. Saya pernah masuk cuma saya keluar lagi. Mending saya ke Barley. Tapi terus itu yang pertama. Yang keduanya saya didukung dari beberapa keluarga kakak di sini yang sebelumnya sudah ada usaha supermarket itu. Jadi untuk produknya saya masuk ke beberapa supermarket itu agak gampang lah istilahnya. Ditambah dengan yang waktu saya kerja di bawah saya kenal baik dengan beberapa pemilik toko juga. Jadi di saat kita menawarkan barangnya kita itu karena mungkin ada kedekatan emosional Jadi untuk masuk barangnya kita ke mereka itu agak lebih gampang istilahnya begitu. Sampai hari ini saya boleh tahu mungkin penjualannya sudah berapa piece sih, maksudnya berapa? Kalau teman-teman jualnya pakai apa ya?
Ya dia istilahnya kan perbungkus. Perbungkus itu. ya, perbungkus ya. Perbungkus. Dia per 2 kilo itu 1 bungkus Ya, itu. jadi kayak sudah setahun lebih kan, atau 2 tahun ya? Tidak. Kalau ini kan 2021, Oh iya. 22, 23, 24, 25. Berarti sudah berjalan hampir 4 tahun. Mau 5 tahun. 5 ya. tahun ya. Saya memang dari awal sudah melihat sih. Terus kayak saya penasaran nih, terus pas saya telusuri, Ya. saya kenal Kenal iya, feeling. kayak dan kemarin memang saya agak amazed sih, ternyata memang yang ide dan kemudian yang punya ini kayak Giovanni punya. Jadi kita kayak, saya berpikir kayak kalau saya ada modal kayaknya bisa masuk kerjasama sih dengan beliau. Kalau memang punya kesempatan. Tapi memang itu juga Om. Ya, Mas Iki mau saya tanyakan juga, apakah teman-teman ini tapi mungkin mulai dari sudah berapa produk yang terjual, teman-teman pasti sudah menghitung lah. Ya, kalau untuk per bulannya kan kami ada targetnya. Target dari misalkan untuk bulan ini nih, kita kan posisi nafta rame, ada targetnya sekitar berapa gitu. Iya. Ukurannya 1000 ya tuh. Ya, istilahnya bisa kasih gaji anak-anak gitu. Tapi kasih gaji anak-anak, kita sendiri sebagai saya pribadi bisa beli rokok. Bisa kadang-kadang ada rezeki kita bisa ajak makan kayak istri. Iya. Bapak mama gitu. Iya. Bisa kadang-kadang kalau kita kumpul kopi kita bisa ada sih. Iya. Itu yang paling penting, Bro. Itu yang terakhir itu sih. Istilahnya rokok bisa beli saja. Nah, tidak, tapi kalau spesifiknya per bulan tuh berapa bungkus yang dihasilkan dari produksi ya? Kalau untuk dari briquetnya, rata-rata ya. Kalau dari briquetnya itu bisa ya minimal itu 500 bungkus itu. 500 bungkus. Itu bisa capai itu. Oke ya. Nah, teman-teman kan sudah produksi banyak, kemudian kayak sudah berkembang gitu. Ya. Kalau kembali ke yang saya mau tanyakan tadi itu, teman-teman ada punya plan lagi supaya bisnis ini berkembang besar lagi, kayak bikin proposal kemana begitu untuk pengembangan, dan kayak mungkin ada kebutuhan yang perlu kalau untuk bikin proposal sih belum ada dalam gambarannya saya. Memang kalau untuk kedepannya saya punya planning itu kan untuk pemain arang biasanya nih dari YouTube, dari TikTok itu kan biasanya kalau dibilang katakan besar itu kan kalau sudah go internasional bisa ekspor dan sebagainya. Iya. Untuk kedepannya kami memang punya tujuan ke sana. Oke. Kalau tadi kembali ke pertanyaan saya, apakah 5 tahun ini teman-teman ini kayunya dari mana? Apakah teman-teman ini ditebang hutan di mana begitu? Nah, ini perlu kayaknya, kalau saya pribadi juga dari awal-awal kayak punya pertanyaan sama juga, apalagi dengan banyak juga orang yang tanya begitu juga. Maksudnya apalagi dengan teman-teman yang organisasi cinta lingkungan, yang konservatif dan sebagainya ini. Kalau untuk kayu punya pertanyaan yang sama gitu, pasti. Kalau untuk bahan baku seperti contohnya kayu ini. Nah, kayu ini kan kami ini tidak asal tebang di hutan. Iya. Jadi kan ada beberapa keluarga yang memiliki lahan tanah nih kan, tanah yang luas. Jadi mereka kadang-kadang tawarkan, tolong Kak kasih bersih ini lahan ini. Kayunya biar kasih di kau saja. Yang penting lahannya bersih. Sudah. Jadinya kan kami tidak tebang pohon sembarang ini. Jadi orang kasih untuk pembersihan lahan. Terus kenapa saya menciptakan produk yang namanya briquet ini? Itu kan istilahnya produk untuk menjaga lingkungan. Briquet ini kan bisa dibuat dari tempurung. Kalau tempurung kan sirkulasinya kan tanpa menebang pohon kelapanya kan dia masih bisa berbuah. Kita bisa olah lagi untuk buat briquet. Istilahnya kalau misalkan lama-lama kayu ini habis, jadi kita bisa alternatif lain tuh dari briquet ini. Karena briquet ini kan kita bisa buat dari beberapa limbah yang ada di Flores ini. Tadi ataupun kelapa, kemudian kayu juga bisa. Pokoknya apapun serbuk yang bisa dibuat dari arang itu bisa dibuat jadi briquet. Iya. Tapi teman-teman sejauh ini belum, kalau soal bahan bakunya masih ambil dari Labuan Bajo, masih bisa dapat lah di sini untuk. Ya puji Tuhan masih bisa tercukupi di Labuan Bajo ini. Oke, 5 tahun ini kayaknya sudah kayak lama sekali ya kalau menurut saya. Terus teman-teman, saya tadi tidak melihat ada kayak tantangan kayak mungkin ada selama 5 tahun ini ada hal-hal yang belum
dicapai karena memang keterbatasan dan ya mungkin kalau untuk tantangan kayaknya karena banyak banyak ya. namanya kalau kita usaha itu kan pasti untuk tantangan banyak sekali. Mulai dari kita mau upgrade mesin tapi kendalanya dana ini, terus bisa saja di saat kita produksi itu mesinnya rusak, dari terus untuk transportasi dari pengambilan bahan baku ke sini kan kita mesti sewa auto atau mungkin jalannya di saat musim hujan kayak gini kan agak berlumpur atau bagaimana, itu semua saya anggap termasuk tapi lama kelamaan berjalan iringnya waktu itu kan kita sudah terbiasa untuk hadapi kayak begitu. Apalagi kalau Kereng di sini kan posisinya sebagai pemilik yang memang bertanggung jawab untuk semua bagian. Iya, untuk semua bagian ya. Memang itu juga agak berat. Terus kendala kita juga harus jaga perkataan dengan karyawan juga. Iya. Biar mereka juga betah kerja dengan kita. Iya. Berarti berapa total teman-teman yang kayak kerja di sini? Kalau teman-teman istilahnya dihitung dengan saya juga biasanya ada 4 orang kami. 4 orang. Tapi saya biasanya rangkap misalkan di bagian produksi, marketing, terus untuk pembukuan juga masih saya sendiri. Mungkin sekarang agak lebih ringan karena ada istri. Aduh, support system sih. Memang gitu. Kalau teman-teman memang yang business owner awal-awal, tapi kalau kalian sudah 5 tahun begini kan memang harus merangkap semua hal sih. Iya, memang saya staff, saya bosnya, saya juga marketingnya, kayak saya semua di beberapa kayak begitu. Tapi memang saya juga agak amazed juga kemarin kan, memang kayaknya ini yang belum diambil sama orang-orang luar sih. Maksudnya orang-orang yang datang dari luar Manggarai yang business owner, yang pengusaha-pengusaha dari luar tuh belum mengambil bagian yang ini bagian itu. Dan memang kalau teman-teman di sini sudah mulai itu kan menurut saya itu cukup keren sih. Memang karena kebanyakan usaha di sini kan ada beberapa tinggal copy paste. Iya. Tapi puji Tuhan kemarin yang ini tuh memang dia sendiri. Iya. Dalam arti juga ide bisnis yang ini itu tidak dia muncul begitu saja, langsung buat berjalan sudah sampai sekarang gitu. Kayak sendiri berarti lebih ke action sih kayak. Mungkin ide bisa kita dapatkan kapan saja. Ide mungkin kita bisa lihat Google di media sosial kan. Tapi untuk actionnya memulainya ini. Memang kalau kita mulai usaha itu kan butuh konsisten. Jadi kadang kan pasti usaha ini kan ada sepinya. Iya. Nah itu bagaimana menjaga konsisten itu yang perlu saya tanya juga, karena kalau kita kayak masih muda itu kan, kalau kayak Jovandi kan pas belum punya tanggung jawab untuk berkeluarga kan, itu mulainya sebelum berkeluarga tuh. Iya, mulainya sebelum berkeluarga. Nah maksudnya itu untuk jaga konsistensi, apalagi kalau kita yang masih muda-muda agak mut-mutan bagaimana. Iya, mut-mutan, tapi itu sudah tergantung dari diri sendiri. Soalnya saya kan istilahnya begini kemarin kan, saya mulai ini usaha terus saya berani resign. I see. Iya. Resign dari pekerjaannya saya, tapi bukan dari Royal Surf. Dari Royal Surf itu saya pindah lagi ke Wolves es krim. Oke. Nah, di situ saya jadi admin. Nah, terus seiringnya berjalannya usaha ini kan saya rasa sudah jalan. Saya kerja di sana itu 1 tahun di es krim di Wolves itu. Di es krim Wolves jadi admin. Terus saya rasa sudah berjalan. Saya sempat tanya ke orang tua juga. Ini bagaimana usahanya saya ini sudah berjalan, dan orang tua juga puji Tuhan mendukung juga. Dengan pasangan juga begitu, mereka mendukung. Saya resign. Fokus di usaha ini. Terus kenapa saya masih bisa bertahan sampai sekarang? Yang pertama itu saya sudah mengeluarkan banyak modal. Nah, untuk buat usaha ini. Karena kalau mundur kan agak kan istilahnya kita sudah kasih keluar uang, terus kita mundur kan sia-sia itu. Iya. Terus yang kedua umur juga. Dalam arti kayaknya kita jarak berapa tahun, Bro? Saya 95. Makanya saya agak tersinggung dipanggil Om. Jadi saya kan 2000-an, Bro. Saya masih Gen Z. Umur ini, umur rata-rata misalkan kita mau cari kerja di luar ini kan rata-rata minimal umur begini, maksimal umur begini. Nah, kayaknya satu umur ini sudah lewat. I see. Iya, emang saya agak tersinggung dipanggil Om itu agak mau tidak mau. Ya sudah,
kita harus konsisten di apa yang kita sudah bangun dari kecil dulu. Iya, iya. Istilahnya begitu. Iya. Kita Nah. mau lamar kerja juga, soalnya SAP-nya IPK juga rendah. Iya. Kan pasti ada minimal IPK sekian, Nah, SAP-nya itu IPK berat ini itu. di bawah sekali. Istilahnya lu waktu Berat. kuliah, yang penting lulus saja. Oke, tapi kan sejauh ini memang sudah matang lah ya di ini ya. Tapi kan kedepannya kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa akan ada kompetitor. Oh ya, That's apa ya? Kalau berusaha lalu ada yang tiru itu sudah bagus. ya sudah. Berarti bisnis kita ya. itu ditiru dan bisnis itu bagus. Ya, Ditiru bagus. sama orang itu cukup bagus. Nah teman-teman bagaimana kedepannya ini untuk menghadapi kompetitor. kompetitor? Ya, kalau untuk setiap orang yang punya usaha kayak pembisnis, itu pasti kan ada strategi masing-masing. Oke. Walaupun di saat sekarang itu sebelum ada gambaran bagaimana saya menghadapi kompetitor Oke. ke depannya tuh. Nah, tapi di saat mungkin ada kompetitor, pasti di setiap orang yang punya usaha atau pembisnis itu pasti ada cara bagaimana supaya produknya itu bisa lebih dari kompetitor. Oke. Dalam arti kita tidak menjatuhkan namanya kompetitor, kita bersaing secara sehat kayak begitu. Iya. Intinya Mungkin dari media sosial, kita promosi di media sosial, atau mungkin kita ada kasih free gift, kayak Iya, gitu. free Mungkin gift, kayak iya. begitu sih. Iya. Atau tayang-tayang di pas kita podcast. Pas proses begini, di jangan sini, lupa pakai ya. tapai kalau mau bakar-bakar. Karena kita punya ini kan yang display ini kan memang khusus untuk nah kita tuh sediain TV display ini sebenarnya khusus untuk kemarin saya kontak teman-teman UMKM Ya. kayak boleh teman-teman punya produk dibikin foto yang bagus, Ya. nanti diedit dengan ukuran resolusi sekian nanti kirim ke kita. Oh ya. Nah kita putar secara free saja di podcast. Ya di podcast. Nah mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar, cuman produknya kalian tuh maksudnya dilihat terus, untuk maksudnya visibilitasnya tuh, kayak begini awareness-nya kan salah satu strategi untuk promosi produk. Iya. Kayak Sebagainya. begitu. Dan memang saya belum mendapat apa sih dari teman-teman UMKM kan. Kayaknya 2024 ini juga kita coba untuk apa ya, lebih ke menciptakan vibes positif di podcast ini. Woi, amin. Karena Semoga semakin sukses. karena kita memang agak rancu sih belakangan 6 bulan belakangan ini. Nah ini kita bagian daripada kita mensupport teman-teman UMKM juga sih. Memang beberapa kali kita undang UMKM juga di sini. Sedangkan bawa produknya kalian, terus kita buka tempat. Memang followers kita tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Cuman dari pandangan orang sih yang saya ketemu sih dengan looks yang eye catching mungkin cukup memberikan awareness untuk produk mereka cukup bagus gitu. Nah, saya tuh tadi kan bro bawa nih, saya pasti penasaran tuh kita omong begini tapi tidak ada bentuknya. produknya. Saya tuh tapi kembali ke namanya ini kan kalau saya lihat di Instagram kan tapa-tapa. Solusi bakar-bakar. Solusi bakar-bakar. Jadi kan itu memang kami punya slogan. Jadi tapa-tapa ini kan kita bakar-bakar. Oke. Solusi bakar-bakar itu bukan berarti saya ambil dari sapnya stripnya nama Lucy, so tinggal tambah SO ya, bukan begitu. Oke. Karena memang kalau solusi bakar-bakar itu namanya semi istri kan Lucy ini. Oke. Hanya tinggal tambah SO jadi solusi bakar-bakar. Berarti dia kan istilahnya punya apa nama istilahnya? Slogannya sesuai dengan produknya, solusi bakar-bakar. Jadi kita mencari solusi. Orang mau bakar-bakar sulit, pakai jarang ini. Kan sudah dalam kemasan kayak gitu. Iya. Ini berapa kilo nih bro? Saya kalau yang 2 kilo ini 2 kilo. Kalau untuk yang kemasan warna merah kayak begini ini produk briquette. Jadi kalau yang ada kemasannya warna kuning, untuk stikernya warna kuning itu produk arang kayu itu. Ini bisa dibuka juga dalamnya. Oke. Untuk bisa tahu bagaimana bentuk briquette-nya tuh. Iya, saya sampai kan cuma lihat di TikTok tuh. Biasanya banyak tuh yang di luar. Untuk di luar sini kan begini ya. Mereka produk-produk yang seperti ini itu banyak gitu kan. Jadi saya baru lihat langsung sih teman-teman produksi briquette. Kalau memang untuk produk briquette-nya istilahnya kalau mereka tanya kan selalu ada yang tanya. Ini apa bedanya sama arang kayu biasa? Iya. Yang pertama untuk membedakan ini briquette-nya dan arang kayu biasa, dari untuk proses produksinya saja sudah berbeda.
Bener, ini kan dihancurin dulu tuh. Iya, Jadi baru dibentuk. Arang tapi dikasih hancur, Oke, hancur arang gitu. Terus dicetak tuh. Nah, dicetak, dikeringkan lagi di oven lagi biar hasilnya kayak ada begini. tambahan-tambahan apa gitu biar bertahan lama kan, atau memang Kalau ada untuk tambahan kandungan apa lagi gitu? briquette ini kan dia campurannya itu dari kanji. Nah, kanji biar dicampur dia dengan ngikat arang, ya. biar dia ikat. Nah, terus untuk dia lebih ikat kuatnya dengan tidak itu kan rahasia perusahaan untuk takaran kanji sama serbuk arangnya itu. Nah, terus yang untuk membedakan dia dengan arang kayu yang lain lagi, kalau dia ini istilahnya minimal asap. Misalkan kita bakar-bakarnya di dalam ruangan itu. Oh, jadi tidak terlalu yang ya tidak terlalu asap, tapi kalau misalkan permisi banyak apa kalau kena daging babi, tetesan lemak daging babi, kalau kita bakar daging babi itu itu tetap bikin dia asap juga. asap, Tapi kalau ini sama arang kayu, kalau ini sama rokok saga agak lebih rokok saga sih. rokok saga masih biasa. Ya, maksudnya itu pertimbangkan juga kalau kita di kapal kan. Iya, di kalau kapal. orang di kapal kan tidak mau yang kelihatan terlalu asap, atau kan. biasanya kalau di arang kayu itu kan ada percikan kayak letusan kayak Nah, gitu. Kalau itu untuk briquette ini itu dia tidak ada percikan. Terus dia sama arang kayu dia lebih tahan lama sedikit. Tahan lama. Ya, dibanding arang kayu. Nah, terus ini kan produknya bisa kita buat dari tanpa menebang pohon, bisa dari tempurung. Memang kalau untuk yang diekspor ini untuk lebih istilahnya grade A-nya itu dari tempurung kelapa. Oh, itu yang lebih apa ya? Lebih extend istilahnya apinya ya, lebih bagus lah istilahnya. Ya, cuman kan kalau di sini untuk apa namanya stok tempurung itu agak ini juga ya. Ya memang selama ini juga kan kami ambil tempurung ini dari pasar. Nah, jadi kita oven itu sekalian bersama dengan arang kayu. Nah, jadi kalau sekalian panen itu kita bisa panen untuk apa bahan bakunya briquette sama arang kayu juga kayak gitu. Oke. Berarti bisa kayu apa saja ya? Bisa kayu apa saja untuk ini? Kalau untuk kayu apa saja bisa, tapi untuk kualitasnya lebih bagus itu cari kayu keras. Kayu keras, mahoni gitu ya? Ya kayak begitu. Mahoni dan kayu-kayu yang keras. Ya, beberapa jenis kayu keras juga. Pasti orang di sini juga tahu. Iya. Oke. Dan kalau yang satu lagi tadi bro, bedanya kalau itu kan yang apa tuh yang ini kan yang dicetak, satu itu yang cetak. Kalau yang satu tadi itu arang kayu biasa itu. Arang kayu biasa. Kayak yang dijual di pasar-pasar. Ya istilahnya arang kayu biasa. Tapi harganya lebih kalau sama lebih ya? Tidak. Ini lebih yang mahal ya teman. Harganya dia memang besar, lebih tinggi briquette karena dalam arti dia punya proses produksinya itu membutuhkan biaya juga. Kalau arang kayu kan istilahnya untuk proses produksinya apa biayanya kecil, jadi tergantung proses produksinya. Oke. Keren nih solusi untuk tapa-tapa. Ya, ini kan misalkan kalau kita lagi kumpul begini mau bakar-bakar kan tidak perlu sulit-sulit lagi cari kayu atau cari arang, kan bisa langsung ke supermarket kayak gitu. Satu ini berapa bro? Sorry. Kalau satu ini biasa dijual di supermarket ini 38.000. Kalau yang untuk arang kayunya 25.000. Lebih murah dia. Oke. Tapi untuk sementara untuk Labuan ini sama-sama berjalan lah istilahnya untuk produk briquette sama arang kayu. Tapi yang paling di kapal-kapal sepenya ini kayaknya sih yang mereka itu. Kalau untuk di kapal tergantung orang sukanya yang mana. Ada yang bilang lebih bagus pakai arang kayu karena untuk aroma dagingnya lebih nikmat pakai arang kayu. Ada yang sukanya kita pakai arang briquette karena tidak ada asap. Tergantung masing-masing konsumen juga. Siapapun Anda di luar sana. Kalau mau bakar-bakar jangan lupa pakai tapa-tapa. Nah, itu. Nanti kan apa namanya? Bagian daripada kita punya podcast nih biar kelihatan sedikit positif di masyarakat gitu. Jadi seperti saya bilang, jadi itu kan saya minta ke UMKM. Tolong kalian punya video kalau ada memang apa gitu tinggal kita posting. Nah, beberapa teman juga yang fokus di plotting, maksudnya teman-teman yang teman-temannya kita kalau yang besar-besar itu kan mereka memang punya punya sumber daya yang besar untuk promosi dan sebagainya. Kalau yang istilahnya kayak kami ini kan istilahnya kan baru juga. Jadi kalau ada podcast kayak begini sangat terbantu dalam arti promosi juga kita terbantu. Terus sambil sharing begini mungkin bisa bagi wawasan ke teman-teman. Karena di kampus saya kemarin juga bikin yang ini, coba bikin yang begini kan. Cuman
saya tidak tahu apakah bagaimana perkembangan dan sebagainya. Jadi saya ingin meminta sedikit ini, apa namanya, masukan saja sih untuk siapapun yang mau membuka usaha dengan jenis yang sama. Ya. Ya mungkin ya memberikan sedikit apa ya, masukan saja sih. Masukan. Yang penting jangan dengan rahasia perusahaan, tapi mereka buka kita menjadi kompetitor. Itu tadi kembali lagi kita punya pembicaraan awal yang tadi bilang bagaimana kita bisa bertahan di usaha ini ya. Jadi mungkin pesan untuk yang mau memulai usaha untuk semua istilahnya, jangan pernah putus asa itu saja. Jangan pernah putus asa, terus bisa kendalikan kita punya diri sendiri. Asih. Dalam arti kalau kita sudah berusaha memulai usaha atau bisnis itu kan yang atur kita kan bukan orang lain. Yang atur kan diri sendiri, tergantung kita mau bangunnya jam berapa. Kadang kan kalau kita usaha ini, kita rasa kita sudah berjalan, terus ada karyawan, kadang kita ada rasa malas. Rasa tanggung jawabnya itu kan. Tanggung jawabnya berkurang. Dalam arti kita selalu bilang, kita pergi jalan-jalan dulu. Itu ada nanti yang urus ada anak-anak. Tapi kalau kita begitu, pasti usahanya itu tidak terlalu berkembang. Karena saya pernah itu selama 1 minggu, ada juga rasa malas. Saya agak lepas dan semuanya itu agak goyang ya. Terus saya kembali lagi, baru mulai normal lagi. Ya berarti ada apa ya, keterikatan itu. Keterikatan. Jadi kita kalau usaha itu istilahnya, walaupun kita sebagai pemiliknya tetap tanamkan diri, kita harus kerja dengan orang supaya ada yang atur kita. Istilahnya kita bisa tidak, istilahnya apa ya? Kalau orang biasa orang yang leha-leha itu, tidak bermalas-malasan. Kayak gitu. Tapi memang kalau rasa malas itu pasti ada di setiap orang. Rasa jenuh. Tapi bagaimana kita cara itu untuk melawan itu rasa jenuh supaya kita punya bisnis ini masih tetap berjalan. Mungkin ada yang saya lupa jadi, karena ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya, kayak bagian dari promosi teman-teman ini seberapa seberapa kuat sih untuk yang online-nya, media sosial. Tapi teman-teman hanya punya media sosial ya, maksudnya kalau belum sampai ke yang website kayaknya bagus, atau yang kita buka di Google supaya orang-orang bule juga bisa tahu, atau mungkin yang offline juga. Tapi sejauh ini yang cukup berpengaruh itu offline ya, atau bagaimana? Atau dari media sosial juga? Kalau dari pengalamannya saya pribadi nih, biasanya promosi paling bagus tuh kalau untuk di daerah Labuan sekarang nih, biasanya dari mulut ke mulut. Karena itu promosinya, promosinya lebih efisien. Kedua itu dari Instagram, terus banyak juga dari keluarga, teman-teman, itu yang bantu promosi istilahnya dari mulut ke mulut. Itu yang efektif. Karena kalau saya juga memang Labuan Bajo ini memang kecil sih sebenarnya, kecil sekali. Maksudnya dulu juga awal-awal pas promosi Tapa-Tapa, ya itu dari keluarga, dari teman-teman juga bantu promosi, minta teman tolong kah bagikan ini di Instagramnya kalau kayak begitu. Jadi sudah dibagi sama teman-teman di keluarga. Banyak dukungan juga dari keluarga, dari teman-teman juga pas untuk memulai usaha ini. Tapi kalau media sosial juga tetap berjalan, tapi tidak. Memang kalau sekarang kan bagusnya itu di media sosial. Kayak di Instagram, TikTok, YouTube. Kalau Karno bilang tadi di web itu bagus juga. Hanya untuk webnya kami belum ada. Paling selama ini di TikTok sama di Instagram. Tapi kalau yang ke e-commerce kayak Tokopedia atau kayak itu kan kayaknya bisa membuka. Memang itu juga bagus kalau masuk, hanya belum pasar yang lebih luas lagi. Hanya belum masuk di situ. Belum masuk di situ ya. Kan saya masih targetnya untuk lokal sini dulu. Ya. Istilahnya cari nama dulu. Jadi 5 tahun itu udah lama sekali maksudnya. Tapi teman-teman memang kayak sambil jalan sambil belajar juga. Saya dulu sambil berjalan sambil belajar, karena kita mulai dulu kan saya juga kan belum tahu cara buat arangnya bagaimana, terus kita bisnis arang ini bagaimana ke depannya, bahan bakunya juga masih istilahnya masih gelap. Dengan seiringnya waktu kan kita sambil belajar. I see. Oke. Kayaknya kita sudah sampai 30 menit ini, bro. Ini bisa ngobrol sampai pagi. Lagi nih.
Tapi yang pasti untuk siapapun teman-teman di luar sana, kayaknya ini solusi sih sebenarnya ya, Ya, untuk solusi. teman-teman siapapun, dan saya juga kayak pribadi siap lah untuk kita kayak bagian promosi dan juga bantu-bantu untuk jual juga Oh ya, dan sebagainya. saya juga terima Tinggal kasih nanti kan dengan tinggal Karno. tag Instagram kita. Memang Instagramnya Oke, tidak besar siap, juga, siap. cuman nanti kalau memang kesempatan, karena kemarin saya cek di Instagramnya kan belum, karena saya juga tidak sempatkan untuk ngambil foto-fotonya untuk ditayangkan juga di sini juga bisa juga kalau teman-teman punya. Tapi memang saya juga terbantu dengan kayak adanya podcastnya Oke. Karno ini. Jadi terbantunya di saat kayak begini kan kita bisa promosi juga Iya, ke yang bisa nonton. review kan. Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang cukup itu agak berat juga sih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi itu ya. Apakah teman-teman menebang hutan di mana? Iya, gitu kan. tebang hutan di mana? Itu Ya itu memang pertanyaan-pertanyaan yang saya sering dapat juga. Iya. Hanya saya selalu jelaskan kami itu dapat kayunya begini. Nah, ya tapi karena belum selesai nih, sedikit lagi. Tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin Kak Johan bisa luruskan gitu selain yang tadi itu, atau memang tidak ada ya? Paling pertanyaan itu saja. Itu yang sering ditanya sama orang-orang. Iya. Dapat bahan bakunya dari mana? Terus bagaimana dengan lingkungan? Kayak misalkan kita buat arang ini kan ada apakah asap, bikin polusi dan sebagainya. Nah, itu sudah kami minimalisir semua dengan istilahnya pembuatan cerobongnya dengan ukurannya tingginya sampai berapa itu saya sudah pelajari semua. Terus untuk meminimalisir asap yang keluar ke atas itu bagaimana? Oke. Jadi untuk istilahnya dari usaha dari tapat apa ini istilahnya untuk dari bagian produksinya terus izinnya sudah istilahnya untuk produk UMKM gini sudah lengkap. Sudah lengkap. Intinya ramah lingkungan. Sudah memadai istilahnya ramah lingkungan juga. Oke, teman-teman, thank you Bro Jovandi. Ya, sama-sama. Tetap sukses. Amin. Dengan tapa-tapa dan mungkin itu dari saya. Saya Ki Karno pamit undur diri, sampai ketemu di next episode bersama Tapa-Tapa. Terima kasih.